aku udah nyiapin plane, terus habis itu klik kanan lagi ke 3D object dan di sini aku tambahin kapsul. Nah, jadi di sini aku tambahin kapsul. Jadi pokoknya yang perlu teman-teman lakukan adalah bikin plane, terus habis itu di atas plane-nya kita tambahin kapsul. Nah, ini kapsulnya aku sedikit adjust dulu biar dia nggak tenggelam. Habis itu main kameranya aku ganti menjadi align with view. Nah, habis itu setelah udah, sekarang aku akan jadi di kapsul tadi kita klik kanan dan kita tambahin kameranya. Jadi si kapsul ini akan menjadi playernya. Nah, setelah teman-teman udah tambahin si kamera ke dalam kapsul, itu jangan lupa untuk si main kamera yang tadi itu kita matiin. Habis itu, setelah kita udah tambahin kamera ke dalam kapsul, sekarang kita akan bikin empty C# script lagi. Nah, di sini aku akan masukin codingan Zshell first person dari modul 4. Ini kita copy dulu buat rename namanya. Zshell first person. Oke, ini kita rename dulu. Terus habis kita rename, kita akan copy the entire code kayak biasanya. Nah, ini codingannya agak lumayan panjang, jadi harap berhati-hati. Make sure untuk semua codingan itu sudah tercopy semuanya. Jangan sampai ada yang kelupaan. Habis itu kita open yang script yang tadi. Terus kayak biasa kita masukin ke dalam sini buat scriptnya. Oke, kalau misalkan udah, ini di Ctrl S aja. Terus habis itu, ini kita nunggu loading si scriptnya dulu. Nah, udah kan? Ini udah masuk scriptnya. Habis itu, si script Zshell first person ini kita akan drag lalu kita masukin ke capsule. Nah, ini teman-teman perlu perhatiin di inspektor yang capsule, ini kita akan ganti tagnya menjadi hit cube. Kalau misalnya belum ada, teman-teman boleh bikin tag baru. Nah, terus ini Zshell first person yang player kameranya kita masukin kamera yang udah kita tambahin ke kapsul. Habis itu sekarang kita akan bikin create material. Nah, material ini gunanya untuk memberi warna kepada plane sama si kapsul biar kayak kelihatan aja gitu yang mana plane mana kapsul. Jadi kayak nggak nyaru warnanya, dan biar kelihatan lebih rapih aja. Nah, ini aku bakalan pakai warna pink. Ini teman-teman bebas aja sih warnanya sesuai dengan keinginan masing-masing mau warna apa buat si kapsulnya. Nah, kalau misalkan udah ini tinggal teman-teman drag langsung aja ke si kapsul, nanti dia akan otomatis berwarna si kapsulnya. Nah, terus habis itu, sehabis kita ngewarnain kapsul, sekarang kita akan ke hierarki lagi, klik kanan, 3D object, dan kita kali ini akan bikin cube. Nah, jadi nanti si cube ini gunanya akan menjadi obstacle. Jadi kan si kapsul tadi itu dia jadi player. Nah, cube ini di sini dia akan jadi obstacle. Nah, ketika si player menabrak atau menyentuh obstacle itu nanti akan menghasilkan something. Akan ada output gitu waktu kapsulnya tuh nabrak cube gitu. Nah, di sini aku lagi adjust dulu buat si cube-nya. Nah, nanti kalau bisa juga si cube ini diwarnain sih. Nah, ini aku mau ngewarnain. Great. Nah, tapi sebelum diwarnain kita mau masukin script lagi nih. Jadi untuk scriptnya itu adalah di modul 6 namanya Zshell Collision Detection. Nah, jadi nanti untuk si Zshell Collision Detection ini, kayak biasa kita masukin dulu. Jadi ini scriptnya gunanya buat apa sih? Jadi si Zshell Collision Detection ini gunanya adalah biar nanti ketika, jadi script collision detection ini akan kita masukin ke cube kan. Nah, nanti ketika si kapsul atau yang menjadi player di sini itu menabrak si cube-nya, itu dia tuh akan kedetek, oh ini adalah yang menjadi trigger gue nih, yang menjadi trigger dari aku. Jadi ketika aku nabrak si cube-nya itu akan mengeluarkan output. Nanti kita akan lihat seperti apa outputnya. Oke. Nah, script yang tadi kayak biasa kita copy paste.
kita copy paste si scriptnya. Terus habis itu si script collision detection ini kita akan drag lalu kita masukin ke cube. Ini di inspector kita, oh ini belum belum masuk ternyata. Nah, oke, sekarang kita ke cube, di inspector kita scroll ke bawah. Nah, ini si cube-nya juga tag-nya kita ganti menjadi hit cube. Nah, ini teman-teman perlu perhatiin beberapa hal di inspector karena ini akan ada slot yang harus kita isi. Jadi yang pertama itu tag-nya kita ganti menjadi hit cube. Nah, ini sebenarnya salah teman-teman. Teman-teman bukan naruh di collision enter event, tapi harusnya tuh di trigger enter event. Nah, ini nanti akan aku ganti. Kayak ini pasti nggak akan bisa pasti karena tadi aku salah. Oke. Nah, ini kayak biasa, ini aku lagi bikin material baru untuk mewarnain si cube-nya. Sama ini teman-teman, kalau bisa untuk warna si cube-nya ini dibedain sama warna kapsulnya. Oke. Nah, kalau udah ini kita warnain aja dulu. Oke. Nah, nanti si cube-nya ini teman-teman akan duplicate. Ini aku masih nge-adjust buat posisinya. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, terus nanti si cube ini akan kita duplicate. Kita akan duplicate menjadi 3 sih harusnya. Oke. Ini mau ngapain ya? Oh, ini aku mau memperbesar si plane-nya. Oke, ini mah kayak yang lamanya tuh di nge-adjust aja sebenarnya. Oke. Nah, ini kita duplicate lagi satu. Jadi nanti akan ada total 3 obstacles. Teman-teman, jadi ini sini aku tadi si cube-nya nah ini kan aku salah. Jadi ini sekarang kita ganti. Jadi bukan di collision enter event tapi juga trigger enter event. Terus kita masukin kita drag si cube yang tadi udah kita bikin, terus game object set aktif dan jangan lupa untuk centang is triggernya tuh kita nyalakan. Oke. Ini cube satu, ini cube dua. Oke, lanjut. Oke, sekarang setelah udah kita atur kayak tadi, aku akan coba play. Dan kita lihat apa yang akan terjadi. Oke, ini udah ada, sekarang kita akan nabrak. Nah, jadi dia, si cube-nya pas ditabrak tuh hilang. Itu tandanya berarti si player udah berhasil nge-collect cube atau obstacle yang udah kita bikin. Nah, ini masih ada satu cube terakhir. Nah, oke, udah kayak gitu aja buat nomor 3.